Amerika Serikat kembali menekan Indonesia. Usai Indonesia resmi bergabung dan menghadiri KTT BRICS di Brasil, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengenakan tarif impor sebesar 32% kepada Indonesia mulai Agustus 2025. Hal tersebut ia sampaikan melalui surat resmi yang dikirimkan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Tekanan yang diberikan Presiden Amerika Serikat ke negara-negara anggota BRICS tidak lepas dari mulai menurunnya pengaruh Amerika Serikat dalam perekonomian global. Saat ini, posisi ekonomi negara-negara BRICS dinilai semakin menguat. Data menunjukkan bahwa pada tahun 1990, proporsi ekonomi negara-negara BRICS hanya sebesar 15,66%. Namun, pada tahun 2022, angkanya melonjak menjadi 32%. Meskipun Tiongkok, salah satu negara anggota BRICS, diperkirakan mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi, negara tersebut tetap dipandang sebagai pesaing utama Amerika Serikat di masa depan. Sebelum kita bedah satu persatu, silahkan tulis doa kalian untuk Indonesia, dan bagi yang Muslim silahkan tulis sholawat dan dukung kita dengan cara subscribe. Keputusan Amerika Serikat untuk mengenakan tarif tinggi terhadap produk-produk tertentu dari Indonesia, khususnya sektor tekstil, furniture, dan karet olahan, bermula dari hasil investigasi Departemen Perdagangan Amerika Serikat. Amerika menuduh Indonesia melakukan praktik dumping dan subsidi yang tidak transparan. Mereka menilai bahwa Indonesia menjual barang-barangnya di pasar global, terutama di pasar Amerika Serikat, dengan harga yang lebih murah dari nilai wajarnya, sehingga merugikan produsen lokal mereka. Namun, dari sudut pandang Indonesia, tuduhan tersebut dianggap tidak sepenuhnya berdasar. Pemerintah Indonesia menegaskan bahwa industri dalam negeri beroperasi secara kompetitif dan sesuai dengan aturan perdagangan internasional, termasuk ketentuan Organisasi Perdagangan Dunia atau WTO. Penetapan tarif sebesar 32% dianggap sebagai bentuk tekanan ekonomi dan politik yang dapat merusak kerjasama bilateral yang selama ini terjalin dengan baik. Tuduhan dumping terhadap Indonesia hanyalah sebagian kecil dari masalah yang lebih besar. Intinya, Amerika Serikat khawatir akan kehilangan kendali atas dominasi ekonomi global setelah kemajuan koalisi BRICS. Kini, banyak negara di belahan dunia yang mulai mengantre untuk bergabung dengan BRICS. Apalagi, dari 10 negara anggota BRICS, hampir 50% adalah populasi dunia. Dan dari sisi PDB, gabungan negara BRICS menyumbang sekitar 35% dari produk domestik bruto global. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS memberikan keuntungan strategis. Indonesia bisa melepaskan diri dari ketergantungan terhadap pasar tradisional seperti Amerika Serikat dan Eropa. Saat ini, Eropa sendiri mulai menunjukkan resistensi terhadap kebijakan ekspor Indonesia. Salah satu contoh adalah diberlakukannya hambatan EUDR atau Peraturan Deforestasi Uni Eropa terhadap komoditas kelapa sawit. Namun keikutsertaan Indonesia dalam BRICS juga membawa risiko, terutama potensi benturan kepentingan dengan negara-negara adidaya seperti Amerika Serikat. Trump bahkan telah mengancam akan menaikkan kembali tarif impor terhadap anggota BRICS hingga tambahan 10%. Ini disampaikan Trump melalui unggahannya di media sosial Truth Social pada Minggu 6 Juli 2025. Kemarahan tersebut muncul usai BRICS mengeluarkan pernyataan bersama dalam KTT BRICS 2025 di Brasil yang mengecam tindakan tarif sepihak. Meski pernyataan itu tidak menyebut secara eksplisit nama Amerika Serikat atau Trump, namun maknanya jelas, sebuah kecaman terhadap negeri Paman Sam. Para pemimpin 11 negara anggota BRICS menyuarakan keprihatinan mendalam atas munculnya kebijakan tarif unilateral dan tindakan non-tarif lainnya yang dianggap ilegal dan sewenang-wenang. Pada bulan April lalu, Trump sempat mengancam akan mengenakan tarif tinggi, namun kemudian menunda keputusannya karena menghadapi tekanan dalam negeri. Ia memperingatkan bahwa Amerika Serikat akan kembali memberlakukan tarif sepihak jika kesepakatan tidak tercapai hingga batas waktu 1 Agustus 2025. Koalisi BRICS menilai langkah tersebut melanggar aturan perdagangan dunia. Bahkan, dikhawatirkan dapat menghambat pertumbuhan perdagangan global dan merusak prospek pembangunan ekonomi dunia. Namun di sisi lain, bergabungnya Indonesia ke dalam BRICS menunjukkan bahwa Indonesia semakin diperhatikan, semakin dipandang, dan semakin diperhitungkan dalam tatanan dunia global.
Dewan Ekonomi Nasional menyatakan bahwa Indonesia tidak perlu khawatir dengan tekanan dari Amerika Serikat. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan menegaskan bahwa Indonesia adalah negara besar dan berdaulat. Pemerintah Indonesia tidak takut jika harus dikucilkan oleh negara-negara barat. Bergabungnya Indonesia dengan BRICS mencerminkan semangat optimisme. Indonesia adalah negara yang aktif, bebas, dan ingin menjalin kerjasama dengan berbagai pihak. Indonesia juga tidak harus selalu menggunakan dolar Amerika dalam transaksi internasional. Mata uang lain yang disepakati bersama bisa digunakan. Koalisi BRICS merupakan penyeimbang antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju. Indonesia sebagai negara berkembang dapat memperjuangkan isu-isu penting dalam forum-forum global, termasuk di BRICS. Meski begitu, pemerintah masih memiliki waktu untuk menegosiasikan kebijakan tarif dagang yang akan diberlakukan oleh Amerika Serikat. Beberapa tawaran telah disampaikan oleh Indonesia dalam proses negosiasi tersebut. Strategi jangka panjang yang bisa ditempuh adalah diversifikasi mitra dagang. Saat ini, pangsa pasar Amerika Serikat dalam perdagangan global hanya sekitar 15%. Sementara 80% pasar lainnya berada di luar Amerika Serikat. Karena itu penting bagi Indonesia untuk terus memperluas akses pasar, tidak hanya ke Amerika dan Eropa, tetapi juga ke pasar-pasar baru di Afrika dan Amerika Latin. Indonesia juga harus memperkuat kerjasama intra-Asia Tenggara dan antar provinsi lintas negara. Dengan memperkuat konektivitas regional dan kerjasama antar daerah, Indonesia akan memiliki ketahanan ekonomi yang lebih baik dan tidak terguncang jika sewaktu-waktu mengalami tekanan eksternal seperti tarif dagang. Kalau sekarang kita dikenakan tarif tinggi oleh Amerika Serikat, tidak apa-apa. Kita bisa menjalin kemitraan lebih erat dengan Tiongkok dan Rusia. Jangan pernah kita merasa harus mengemis kepada Trump. Kita punya harga diri sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Perlu diingat bahwa yang akan membayar tarif tinggi tersebut bukan kita, bukan rakyat Indonesia, bukan pengusaha kita, melainkan rakyat Amerika Serikat sendiri. Dan jika mereka marah, mereka bisa menekan anggota Kongres mereka untuk mengambil tindakan, bahkan impeachment terhadap presiden mereka. Inilah saatnya kita berdiri tegak, tidak tunduk, dan membuktikan bahwa Indonesia bisa menentukan arah masa depannya sendiri. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dari semua rangkaian peristiwa ini, satu hal menjadi terang. Indonesia tengah berdiri di titik balik sejarah. Dunia berubah. Poros kekuatan ekonomi global tak lagi terpusat pada satu kutub saja. Kini, negara-negara berkembang mulai menunjukkan kekuatannya. Mereka tidak lagi menjadi penonton, melainkan pelaku utama dalam membentuk arah dan wajah dunia. Langkah Indonesia untuk bergabung dengan BRICS bukan sekadar pilihan politik luar negeri. Ini adalah pernyataan tegas bahwa Indonesia ingin dan mampu duduk sejajar di antara negara-negara besar, bahwa bangsa ini tak lagi mau menjadi anak tangga dari dominasi kekuatan lama yang merasa paling berhak menentukan aturan. Tarif 32% dari Amerika Serikat bukan hanya bentuk tekanan ekonomi, tetapi simbol ketakutan lama terhadap kebangkitan baru. Ketika dominasi mulai goyah, maka yang diluncurkan bukan diplomasi, tapi intimidasi. Namun, sejarah membuktikan bahwa bangsa yang besar tidak pernah gentar oleh tekanan. Justru di tengah tekanan itulah karakter sejati sebuah bangsa diuji dan dibentuk. Indonesia bukan bangsa yang lahir dari kompromi. Kita lahir dari perjuangan. Kita dibesarkan oleh semangat perlawanan, oleh keyakinan bahwa kedaulatan bukan untuk diperjualbelikan. Maka jangan pernah tunduk, jangan pernah mengemis, dan jangan pernah membungkuk kepada siapapun hanya karena takut kehilangan pasar. Karena sejatinya pasar bisa diciptakan, mitra bisa dibangun, perdagangan bisa dialihkan. Tapi harga diri sebuah bangsa itu tidak bisa dibeli kembali jika sudah tergadai. Mari kita pahami bersama, dunia hari ini membutuhkan Indonesia,
Bukan karena kita besar secara geografis saja, tapi karena kita punya sumber daya, kita punya posisi strategis, dan kita punya semangat kolaboratif yang tidak dimiliki semua bangsa. Kita bukan musuh siapapun. Kita tidak sedang memusuhi Amerika, tidak sedang melawan Barat. Kita hanya ingin berdiri di atas kaki sendiri, bekerja sama dengan siapapun yang menghormati kedaulatan, bertransaksi dengan mata uang yang disepakati, tanpa harus selalu bergantung pada dolar Amerika, dan menjalin mitra sejajar, bukan hubungan yang timpang. Kepada seluruh rakyat Indonesia, jangan takut, jangan gentar. Pemerintah, pengusaha, petani, buruh dan anak muda dan semua elemen bangsa, kita harus bahu-membahu membangun kekuatan dari dalam. Diversifikasi mitra dagang, perluas konektivitas regional, dan kembangkan pasar-pasar baru. Inilah saatnya membangun kemandirian ekonomi sejati.